Para jemaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita terus berupaya untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berupaya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bekal yang patut kita bawa menghadap Allah kecuali bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini tema yang ingin saya ketengahkan kepada para jamaah yaitu berkait dengan target unggul pasca Ramadan. Bapak Ibu, tanpa terasa Kamis depan kita sudah ditinggalkan oleh 1 bulan lagi, yaitu bulan Syawal. Selepas Ramadan, sekarang kita sudah dikit lagi, beberapa hari ke depan, kurang lebih 4 hari ke depan, itu hadir bulan Dzulqa'dah. Artinya kita sudah ditinggalin oleh Ramadan dan bulan Syawal. Oleh karenanya saya mereview kembali di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah peluang dan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan kebaikan dan ketaatan kita, ibadah kita selama bulan suci Ramadan lewat bulan Syawal ini terus menjadi peningkatan yang selalu kita upayakan untuk terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan seluruh langkah kebaikan yang kita ingin lakukan, dan mudah-mudahan kebaikan yang selalu kita tanamkan menjadikan amal ibadah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, di pendahuluan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa orang-orang yang sukses dengan puasanya adalah mereka yang sukses mentaati rambu-rambu kehidupan, baik yang wajib dilaksanakan maupun yang wajib dihindari. Jadi kalau di dalam kehidupan kita kan cuma ada 2 hal yang patut kita lakukan, yaitu kebaikan yang disebut dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya adalah yang disebut dengan takwa. Takwa itu adalah intisar awamirillah, gitu, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan yang kedua adalah menjauhi segala larangan Allah. Ya. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan kira-kira kita sukses nggak 2 hal ini? Insya Allah. Kalau dikatakan cakep nggak, ada peningkatan ketakwaan yang lebih nggak di bulan suci Ramadan? Iya. Jadi sangat luar biasa sekali itu intensitas kebaikan kita di bulan suci Ramadan, berbeda dengan di bulan-bulan yang lainnya. Selepas Ramadan hadir Syawal, harusnya makin intens nggak? Makin meningkat nggak? Harusnya makin meningkat, karena bulan Syawal itu artinya meningkat, ada peningkatan. Walaupun faktanya ba'da Ramadan, ba'da ketemu bulan Syawal makin meningkat atau makin menurun? Itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Tapi harapannya sebenarnya adalah ini, gitu, sukses. Maka berkait dengan seseorang di antara kita yang berkait dengan peningkatan ketakwaan, yang berkait dengan kecenderungan menekan hawa nafsu, gitu ya, dengan penguatan nilai-nilai ilahiyah, itu sudah jelas. Ya, sudah jelas di dalam surah An-Nazi'at ayat 37 sampai dengan 41, wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya
fa innal jahima hiyal ma'wa. Betul ya? Wa amman tagha, siapa-siapa orang yang melampaui batas gitu ya, yang melampaui batas, yang nggak kenal baik buruk gitu. Wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih cenderung kepada urusan-urusan dunia. Artinya bukan nggak boleh kita mikirin dunia, tetapi kecenderungan kita untuk lebih mementingkan dunia dibanding akhirat itu juga menjadi rambu yang harus diperhatikan dengan baik. Karena Allah tegaskan fa innal jahima hiyal ma'wa, tempat-tempat orang yang melampaui batas, mereka-mereka yang hadir di tengah-tengah kehidupannya selalu mengedepankan urusan dunia ketimbang urusan akhirat, maka di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, tempatnya itu adalah di neraka. Tapi sebaliknya, wa amman khofa, jadi ada fa amman tagha, tagha ini artinya melampaui batas. Kemudian ada yang kedua fa amman khofa, khofa itu takwa, artinya dia takut ya. Wa amman khofa, mereka-mereka yang khawatir, yang dia takut, artinya dia tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amman khofa ya, wa amman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa, dan berupaya untuk menundukkan hawa nafsunya. Di mana dia dapat? Fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya di mana? Tempatnya di surga. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan kemarin kita mampu nggak menundukkan hawa nafsu kita? Alhamdulillah ya. Kecenderungan kebaikannya lebih banyak kecenderungan kebaikan apa keburukan? Kebaikan semua. Apa yang jadi kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan? Jadi kalau kita lihat potret sederhana di dalam kehidupan yang Allah tawarkan, sebenarnya kalau kita bicara inputnya itu kan orang beriman ya. Prosesnya Bapak Ibu, prosesnya itu adalah apa? Puasa. Kemudian goalnya, goalnya itu ada 3 tuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, goalnya itu harapannya cuma 3. 1 di Al-Baqarah 183, goalnya puasa itu. Kemudian goal yang kedua adalah di 185, goal yang ketiga adalah di 186. Artinya apa? Inputnya adalah orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Prosesnya adalah ibadah puasa. Goalnya ini, target ketercapaiannya adalah Allah hendak menjadikan, yang pertama Allah hendak menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Yang kedua, Allah hendak menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang ketiga, Allah hendak jadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu la'allahum yarsyudun, menjadi hamba-hamba yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu perhatikan, kira-kira kurikulum ini hebat nggak? Tawaran kurikulum ini luar biasa nggak? Kurikulum apa ini namanya? Kurikulum Ramadan. Jadi ada inputnya, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Prosesnya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa itu kan isinya macam-macam. Ada apa di situ? Ada tarawih. Ada apa lagi? Ada tilawah. Ada apa lagi? Ada tarawih, ada tilawah.
Ada apa ya? Itikaf. Ada apa lagi? Ada berbagi. Ada apa lagi? Tadarus sama tilawah sama. Ya. Ada tarawih, ada tilawah, ada itikaf, ada berbagi. Ada apa lagi? Ada iftar. Apa lagi? Dan seterusnya. Coba, luar biasa nggak kira-kira yang dijadikan ini? Berbekas nggak kira-kira? Oh, bukan berbekas lagi. Artinya kalau kita perhatikan secara seksama di dalam tatanan kehidupan kita itu, artinya Allah menginginkan 30 hari itu adalah hari yang terbaik buat kita. Kenapa saya katakan hari terbaik? 360 hari Allah hadirkan di dalam kehidupan kita selama 1 tahun, putarannya selama 360 tahun. Boleh jadi kita termasuk orang-orang yang togo, orang-orang yang melampaui batas. Tapi Allah menginginkan 30 hari itu mbok ya tunduklah, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih, dia khawatir, dia takut, dia tunduk, patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. 30 hari Allah menginginkan kebaikan agar kita merubah sikap dan perilaku kita selama 30 hari agar menjadi baik. Targetnya adalah Allah menginginkan la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Allah menginginkan kita kedua adalah menjadi hamba-hamba yang la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Target berikutnya Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang la'allahum yarshudun, hamba-hamba yang selalu jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini gitu ya. Ini yang 30 hari diproses. 30 hari. Yang Allah inginkan nanti ini buat 11 bulan berikutnya. Tergambar gak kira-kira? Bapak Ibu? Tergambar ya? Jadi kita dibentuk bertakwa dan bersyukur 30 hari ya. Civil efeknya dari yang 30 hari dibentuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berharap di 11 bulan berikutnya jalannya selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu gak kira-kira? Harapannya begitu gak? Kalau harapannya bagus gak sebenarnya? Oh, bukan bagus lagi, kurikulumnya udah luar biasa ya. Coba Bapak ingat-ingat kembali, review kembali, mulai dari kita sahur, ada kebahagiaan gak di situ di sahur? Ada kebahagiaan gak? Ada kebahagiaan. Apa? Minimal kita bisa kumpul bareng sama keluarga yang tadinya jarang ketemu, akhirnya satu meja. Betul ya? Satu meja nggak? Oh. Ketemu lagi tuh bisa makan bareng. Jarang kan kita bisa makan bareng sama anak, sama istri, sama mantu, sama cucu barangkali. Tapi pas nyaur, masih kebayang tuh, masih ke review kembali. Ya Allah, luar biasa. Ya, itu kebahagiaan yang nggak bisa terbayangkan. Kita melaksanakan ibadah puasa 1 hari, terus ada kesempatan berbuka puasa, ketemu lagi nggak dengan keluarga? Ketemu lagi. Alhamdulillah, di situ keluasan dan kenikmatan yang kita bisa bayangkan. Di situ kita tunduk taat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketemu kita pada saat buka puasa dengan 1 butir kurma dan 1 seteguk air, kita menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur pada saat itu. Betul nggak? Kayaknya nikmat banget nggak 1 teguk air sama 1 butir kurma? Kalau ada yang bayarin mau nggak kira-kira untuk tidak buka? Nggak mau, ya emang nggak boleh. Buka 1 butir kurma itu nikmatnya Pak. Waduh, nggak bisa dibayangin. Apalagi ada teh manis, apalagi ada kolak, udah cuman segini 1 butir kurma.
sama seteguk air. Habis itu kita bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, dhahabat dhama'u, Allahumma lakasumtu, ya Allah hanya kepadamu lah aku puasa. Wa bika amantu, aku patuh nih ya Allah. Aku imani loh ajaran yang engkau perintahkan kepadaku. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, lewat rizki yang engkau hadirkan ya Allah saya buka puasa. Betul nggak Pak? Rizki nggak dari Allah Subhanahu? Rizki. Ya. Wa bika amantu wa la rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama'u, telah hilang tuh ad-dhama, kehausan. Wabtalatil urufu, wah luar biasa kebahagiaan yang sangat aku hadap dambakan. Wasabatal ajru, aku yakin ini akan mendapatkan ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasabatal ajru insyaallah, pasti aku akan mendapatkan kebahagiaan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, luar biasa. Setelah itu apa? Disambunglah dengan sholat tarawih. Nikmat lagi tuh Pak, ketemu sholat tarawih. Habis sholat tarawih, begitu berjamaah, luar biasa, kita bisa kebahagiaan tersendiri, bisa ketemu dengan saudara-saudara kita lewat ibadah tarawih. Setelah itu, setelah kita tarawih bersama, kita lanjutkan dengan tilawatil Quran, tadarus Al-Quran. Ngomong-ngomong masih diterusin nggak tuh tadarus Quran? Masih? Kapan terakhir baca Quran? Ya kan? Alhamdulillah, selama bulan suci Ramadan masih bisa sampai 2 kali khatam Quran, 3 kali khatam Quran. Pertanyaannya, selepas Ramadan di bulan Syawal udah berapa kali khatam Quran? Pak, Bu, sudah berapa kali khatam Quran ba'da Ramadan? Kenapa semangatnya bisa kendor, nggak sesemangat waktu bulan suci Ramadan? Apa karena lantaran ganjaran pahalanya lebih besar? Boleh jadi. Tapi apakah selepas itu kita abaikan? Enggak juga. Karena kelaziman-kelaziman yang kita lakukan lewat ibadah membaca Al-Quran tadi, seharusnya dan seyogianya tuntutannya adalah di sini, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuntunannya 11 bulan berikutnya, hasil didikan yang 30 hari harusnya menjadi kelanjutan untuk dilanjutkan di bulan 11 bulan yang berikut. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya katanya ada 4 ketaatan, ada 4 target pembelajaran puasa. Jadi kalau bicara tentang target unggul, maka inilah keunggulan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Pertama, ketaatan kita makin bertambah. Ayo kita tengok, kita makin taat atau makin enggak taat pada Ramadan? Artinya apa yang diperintahkan sama Allah dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangan Allah, alhamdulillah kita bisa lakukan. Waktu Ramadan, ya, as-saum yang namanya puasa bukan hanya sekedar al-imsak, bukan hanya sekedar menahan minal akli wasyurbi, dari makan dan minum, tetapi lebih daripada itu kita mampu menjaga hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Waktu Ramadan tidak hanya makan dan minum yang kita bisa tahan. Mata kita dari keburukan, alhamdulillah bisa nggak kita tahan? Bisa. Mulut kita bisa. Hati kita bisa. Pikiran kita bisa. Kita jaga semuanya karena kita khawatir kalau seandainya puasa itu tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih. Tapi ternyata selepas Ramadan kira-kira masih bisa nggak kita jaga mulut kita, jaga hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, tangan kita dan lain sebagainya? Masih bisa nggak? Padahal perintahnya adalah ketaatannya semakin bertambah. Itu yang harus kita evaluasi barangkali Bapak Ibu, termasuk diri saya juga mengevaluasi kira-kira makin taat nggak selepas Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi?
kemauan membaca Al-Quran meningkat. Nah, itu yang saya tanya tadi. Kira-kira kemauan membaca Al-Quran selepas Ramadan makin meningkat atau makin menurun? Ya, itu yang pertanyaannya. Ya, kita disuruh memahami Al-Quran, tadabburkan Al-Quran baik verbal maupun non-verbal. Artinya bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tetapi lebih daripada itu kita mengkaji dan menelaah daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita bicara Al-Quran itu adalah way of life bagi kita, pedoman hidup bagi kita. Betapa tidak baginda Rasulullah SAW menitipkan kepada kita apa yang beliau sampaikan. Kata baginda Rasul, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abada, niscaya kalian tidak akan menyesal selama-lamanya, in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya ini, dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Apa itu? Amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima, yaitu kitaballahi wa sunnata rasulihi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara itu adalah kitabullah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Guidance-nya sudah jelas. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, jangan tinggalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sih kita udah pada tahu, Pak. Bukan nggak tahu, tahu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah membaca Al-Quran akan memberikan kebahagiaan buat kita. Kenapa? Karena diperintahkan dalam hadis Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu syafihan li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan memberikan syafaat bagi mereka yang membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran, itu juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiasi rumah kalian dengan ibadah salat, yaitu salat sunnah, wa qiraatul Quran, dan perbanyak baca ayat suci Al-Quran. Kayaknya perintahnya udah jelas ya Pak. Tinggal ngapain doang? Tinggal ngerjain gitu. Tinggal melaksanakan gitu. Tinggal diambil kesempatan itu, baca Quran. Kan saya selalu bilang pilihannya cuma dua, mau baca Quran apa dibacain Quran? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih baca Quran atau dibacain Quran? Pengennya baca Quran. Kenapa? Insya Allah lewat baca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kemauan berjamaah meningkat. Lihat, perhatiin di bulan suci Ramadan, kemauan berjamaah meningkat nggak? Meningkat. Masjid penuh apa kagak? Musola penuh apa kagak? Penuh. Kapan? Di pekan pertama bulan suci Ramadan. Pekan kedua, makin banyak peningkatan. Pekan keempat, makin meningkat. Apanya? Sabnya makin meningkat. Masya Allah, nggak ngerti. Saya kadang-kadang juga nggak ngerti apa yang menjadi fenomena umat Islam. Kenapa cenderung di pekan pertama itu, hari pertama itu, kedua, ketiga, di mana masjid musola tidak pernah bisa muat untuk menampung jamaah. Termasuk Babu Salam yang 2 lantai ini mungkin penuh. Gitu ya. Tapi di pekan kedua, pekan pertama itu merosot. Gitu. Apa tuh fenomena apa tuh? Wallahu alam. Apa semangat yang kurang meningkat? Padahal makin hari makin kesempatan itu pahalanya luar biasa sekali Allah berikan ganjaran bagi mereka-mereka yang mau melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, nilai spiritual.
Jadi kalau kita bicara tentang berjamaah itu sebenarnya adalah kekuatan. Jadi sebenarnya kekuatan umat Islam tinggal dilihat berjamaah atau tidak berjamaah. Kenapa? Karena yang ditakuti oleh orang di luar agama Islam itu ketika melihat kekuatan umat Islam. Kapan kekuatan umat Islam itu dilihat? Katanya indikasinya kalau melihat kekuatan umat Islam, coba mereka masih membayangkan kalau jamaah sholat subuh umat Islam sama banyaknya seperti sholat Jum'ah, itu yang menjadi ketakutan mereka. Tapi faktanya yang kita lihat, sholat subuh jamaahnya sama nggak dengan seperti sholat Jumat? Ada nggak? Ada. Kapan? Bulan Ramadan. Kapan? Di pekan pertama. Pekan berikutnya sholat subuhnya berjamaah apa nggak berjamaah? Di pekan berikutnya, nah Bapak bisa lihat sekalian ya, padahal itu kekuatan loh, kekuatan umat Islam itu power, kekuatan umat Islam. Orang akan melihat, memandang, wih umat Islam luar biasa sekali kalau udah lihat kekuatannya pada salat jamaah. Mau Jumat kayak, mau maghrib kayak, mau isya, mau subuh, itu adalah kekuatan yang luar biasa sekali yang harus dipertahankan oleh umat Islam. Lewat jamaah itu sendiri, itu adalah power kekuatan umat Islam. Sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, katanya target pembelajaran yang harus juga dipertahankan oleh kita, apa itu? Keharmonisan makin terjaga. Coba, harmonis nggak umat Islam di bulan suci Ramadan? Harmonis. Coba ya. Perkara yang 11, 23 masing-masing ya silahkan, iya kan, tanpa dibatasi sekat-sekat paham, firqah, madhab dan lain sebagainya. Jalan luar biasa umat Islam, keharmonisannya makin terjaga. Kita lihat skop yang lebih kecil di keluarga kita, makin harmonis nggak di bulan suci Ramadan? Keluarga harmonis nggak di bulan suci Ramadan? Harmonis Pak, coba lihatin aja, luar biasa. Berbaginya, toleransinya, makin menahan satu sama lainnya, tasamuhnya, saling menghargai, yang orang tua juga demikian, yang anak juga ke orang tua demikian. Di bulan suci Ramadan itu luar biasa, Allah memberikan pembelajaran dengan kurikulum terbaik untuk proses yang lebih baik di dalam tatanan kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat lagi, ini nilai spiritualitas. Kalau kita bicara tentang target unggul, maka di samping 4 target pembelajaran tadi, ternyata ada nilai spiritualitas dari pembelajaran ibadah puasa. Artinya apa? Ada nilai-nilai yang terbangun di situ. Dia apa? Di antaranya, Bapak lihat, Ibu, ada nilai ikhlas. Ya, ikhlas nggak kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Ikhlas nggak kita berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan? Ikhlas nggak kita dalam melaksanakan perintah? Ringan kita lakukan? Ringan nggak kira-kira? Bapak Ibu, ringan nggak di bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah? Ba'da maghrib setelah buka puasa, bawaannya pengen buru-buru ke masjid apa kagak? Hah? Tapi pada Ramadan pengen buru-buru apa entar-entaran dulu? Nah itu yang harusnya kita kembali mereview kembali, kita lihat kembali, ada penuh keikhlasan kita kan? Pembersihan diri, coba ada nggak? Makin baik nggak? Yang sederhana gini deh, waktu bulan suci Ramadan yang paling banyak husnuzonnya apa suuzonnya? Husnuzonnya apa suuzonnya di bulan puasa? Husnuzon, kita rawat hati kita baik-baik agar tidak timbul sesuatu yang kurang baik yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, terutama di hati kita. Kita jaga hati kita luar biasa. Bahkan kalau kita bicara tentang kejujuran, justru di bulan suci Ramadan, kebersihan hati kita, keikhlasan yang kita lakukan, termasuk di dalamnya kejujuran, adalah nilai utama yang patut kita lakukan. Karena di dalam hadis qudsi dijelaskan, as-saumu li, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-saumu li,
puasa itu bagiku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan nilai terhadap orang-orang yang berpuasa. Kira-kira kalau kita mau bohong bisa nggak waktu lagi puasa? Bohong nggak puasa atau pura-pura padahal nggak puasa, pura-pura puasa, bisa nggak? Bisa. Tetapi si hati ini sama pikiran kita semuanya terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah keluar biasaan kita, termasuk di dalamnya adalah pembersihan diri. Artinya selama bulan suci Ramadan betul-betul kita coba diri kita menjadi insan-insan yang terbaik, berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya sekecil apapun di bulan suci Ramadan akan kita tanamkan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam di bulan suci Ramadan, itu adalah bagian daripada buah keberpuasaan yang kita lakukan. Artinya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dari inputnya, prosesnya, produk akhirnya yang Allah inginkan kepada kita adalah kebaikan-kebaikan yang begitu menyatu selama 1 bulan penuh, dididik dengan kebaikan-kebaikan itu sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, ada ihsan di situ dan ibadah. Ya, peduli terhadap sesama melalui aktivitas ibadah, zakat, infak, sedekah. Orang berebut untuk memberikan takjil. Ya, berebut nggak ngasih takjil? Ya, padahal takjil itu dari kata ajala yu'ajilu, buru-buru, cepet-cepet. Ya, tapi orang Indonesia emang pandai lah untuk menciptakan suasana. Jadi takjil kayaknya orang asumsi di paradigma pemikirannya yang namanya takjil adalah buka puasa. Gitu ya. Jadi tapi udah baku itu jadi bahasa Indonesia. Tapi luar biasa yang dilakukan orang berebut untuk takjil. Kenapa? Karena ada satu kesempatan yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang mau berbagi pada saat buka puasa, maka sesungguhnya pahalanya sama seperti dengan orang yang berbuka puasa. Dan itu kesempatan yang nggak hadir lagi gitu loh, kecuali di bulan suci Ramadan. Terbayang nggak 1 dus air mineral itu ketika diminum, kan isinya 48 ya, 48 cup ya, 48 gelas. Ketika semasjid itu minum air kita gitu, dan air itu menjadi energi buat yang berbuka puasa tadi, kemudian air itu didoain nggak kira-kira? Apa doanya pada saat itu dia berbuka puasa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah. Kalau dia baca basmalah pada bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya 19 huruf itu bukan lagi menjadi 19 huruf, tetapi menjadi 190 huruf. Kenapa? Karena 1 huruf diganjar 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia baca doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtatu. Masya Allah, kebayang Pak, luar biasa itu. Hanya 1 dus 48 gelas. Kalau diakumulasi dari hitungan yang hanya seharga berapa ya kira-kira? 20 sekian ya, dibagi 48, berapa yang keluar? Nilai nominalnya besar atau kecil? Kecil. Tapi energi yang dihasilkan oleh orang yang berbuka puasa tadi dengan kesyukuran yang luar biasa sekali, dia makin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan energi itu hadir pada saat itu, dan insya Allah buat 11 bulan yang akan datang menjadi energi terbaik. Apa bukan ladang pahala itu buat kita? Apa bukan investasi yang kita bisa dapatkan? Itu baru dari air mineral. Belum lagi kurma. Coba beli kurma yang 3 kilo, berapa jumlahnya? Banyak apa dikit? Oh, udah banyak. Rasanya bagaimana? Nikmat nggak? Jadi
Energi nggak buat yang mereka yang makan? Energi. Investasi nggak? Investasi terbesar buat kita. Disitulah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa ibadah puasa memberikan energi positif, target unggul yang kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan. Apa berikutnya? Nah, ini kita bisa lihat ada tipologi, ada 3 macam orang gitu ya dalam merespon Ramadan. Pertama, orang yang tidak merespon, tidak meraih apapun dan waktunya telah berakhir. Ada nggak yang begitu? Kita termasuk yang di mana nih kira-kira? Ada orang yang nggak merespon sama sekali bulan Ramadan. Bodoh amat ya, mau ada Ramadan, mau kagak ada Ramadan, pokoknya saya nggak tahu. Ya, rugi gitu ya. Yang kedua, merespon Ramadan dengan biasa saja. Ada nggak yang merespon Ramadan biasa-biasa aja? Kalau tadi kan nggak peduli, yang kedua biasa aja. Jadi pokoknya judulnya ya saya lakukan lah ibadah ritual Ramadan, tapi nggak lebih dari itu. Dengan segala keterbatasan dia lakukan, akhirnya dia banyak kehilangan kesempatan di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga katanya, orang yang merespon Ramadan dengan aktivitas terbaik, dan dia betul-betul merasa kehilangan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Kira-kira kita masuk yang mana nih? Masuk yang mana kira-kira? Mudah-mudahan sih masuk yang ketiga, yang merasa betul-betul kita merespon dengan aktivitas terbaik di bulan suci Ramadan. Kita udah berusaha merespon bulan suci Ramadan dengan terbaik, dan kita merasa betul-betul ditinggalin oleh bulan suci Ramadan ini. Kita ngerasa nyesel banget ya Pak. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza jaa akhirul Ramadan baqatis samawati wal ard. Ya, apabila di akhir Ramadan, di penghujung akhir Ramadan gitu, akhir Ramadan akan berhenti gitu ya, baqatis samawati wal ard, langit dan bumi menangis. Kenapa? Karena ditinggalin bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena keistimewaan bulan suci Ramadan tidak hadir lagi di bulan-bulan berikutnya. Ngomong-ngomong, kita sedih apa kagak sedih? Ya sedih kagak sedih sih. Bahkan di dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau an kulli sanatin Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan di bulan suci Ramadan, maka mereka menginginkan seluruh bulan adalah bulan suci Ramadan. Maksudnya gini Bapak Ibu, sederhananya, Ramadan 1445 Hijriah gitu ya, udah ninggalin kita, tapi insya Allah dia bakal hadir lagi apa enggak? 46, 47, 48, 49 dan seterusnya, Ramadannya bakal datang apa enggak? Iya, tapi kalau kita wallahu a'lam bishawab. Belum tentu 1446 ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Kalau perkara kepengen, pasti kepengen ketemu lagi untuk memperbaiki amaliyah ibadah pada tahun 1445 yang lalu. Kita kepengen 1446, 47, 48, 49 dan seterusnya masih ketemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini, yuk target unggul yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu, mudah-mudahan kita bisa terapkan untuk 11 bulan yang akan datang. Artinya ini nih, orang beriman sudah jelas, puasanya sudah jelas, target ketercapaiannya sudah jelas, yaitu 3, bertakwa, bersyukur, dan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan yang akan kita raih berkait dengan target daripada target unggul pasca Ramadan.